Oke, shalom sobat Alpetra Ministry. Kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita. Dan sudah hadir bersama-sama kita ada Om Yan yang pastinya akan memberikan solusi, bukan sekedar deskripsi, yang akan terus membuat kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Sobat Alpetra, kita mau bahas sesuatu yang sangat berharga dan paling berharga sebetulnya di dunia ini, yaitu keselamatan. Loh, selamat dari apa? Selamat dari banjir, selamat dari tabrakan, selamat dari gempa bumi, selamat dari apa ya? Ada yang lebih penting. Nah, apa itu? Sebelum kita membahasnya, mari kita persilakan Om Yan untuk menyapa Sobat Alpetra. Silakan Om. Salam sahabat Alpetra, Tuhan Yesus memberkati semuanya dan keluarga juga. Terima kasih Om. Nah Sobat Alpetra, kita langsung aja ya ngobrol santai, tapi tentunya sangat bermanfaat, menambah wawasan dan menambah kuat iman kita yang pasti. Om, belakangan ini kayaknya orang semakin ragu Om sama keselamatan, karena tentunya beda dengan dulu ya Om ya. Kalau sekarang itu lebih kritis, orang-orang itu lebih pingin mendalam gitu. Nah Om, sebetulnya kenapa Om manusia perlu diselamatkan? Jadi itu maksudnya setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini sudah mewarisi dosa, cenderung kepada dosa, dan akhirnya juga berbuat dosa dan mengikuti kesesatan orang-orang berdosa yang ada di dunia ini. Meskipun manusia itu beragama, bahwa banyak orang merasa dirinya benar, tetapi ketika Tuhan menyinari hatinya, maka orang yang paling baik pun akan berkata, saya ini orang berdosa dengan hati dan pikiran, dengan perkataan dan perbuatan, dengan sikap dan kelakuan saya. Tetapi gimana itu Om? Tuhan menyinari hatinya, caranya gimana Om? Apakah langsung gitu? ya, jadi ada orang yang mempunyai hati nurani yang bagus ya, karena dibesarkan dalam keluarga yang menghargai hati nurani. Tapi makin lama makin sedikit orang yang dibesarkan dalam keadaan yang begitu. Jadi akhirnya sekarang ini malah ada cukup banyak orang yang jahat tapi merasa dirinya cukup baik. Begitu. Dan juga orang-orang yang tekun beragama, itu ternyata itu seperti hidup di dalam kemunafikan. Sehingga orang-orang yang tidak beragama itu sering menyindir. Itu orang beragama, tetapi katanya sikapnya, perkataannya, kelakuan dan perbuatannya lebih jahat dari orang yang tidak beragama. Nah di situ jadi seperti timbul kerancuan. Jadi yang benar itu yang mana? Yang beragama atau yang tidak beragama? Tetapi standar kita kan bukan penilaian manusia. Artinya standar yang benar itu harus berdasarkan dari Alkitab. Gitu. Jadi kalau menurut Alkitab semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dan sudah dicemari oleh dosa dari sejak lahir. Bahkan sebenarnya ya itu dari sejak dalam kandungan, karena ada ayatnya itu. Raja Daud sendiri waktu dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, dia mengaku sebenarnya kata saya ini sejak dalam kandungan pun sudah dicemari dosa. Jadi semacam dosa warisan gitu. Nah ini yang ditolak oleh orang-orang yang di luar
Kristen. Nah, itu Gitu. Om. Iya, betul Om. Jadi kalau Alkitab itu mengajarkan apa adanya menurut mata Tuhan, menurut pendapat Tuhan, bukan menurut pendapat manusia. Kalau menurut pendapat manusia ya mau manusia itu mencoba menutup-nutupi kejelekannya, kebusukannya, kesombongannya, kebejatannya gitu. Ya Om. Jadi makanya ada istilah munafik. Oh iya. Tetapi sayangnya tuduhan sebagai orang munafik itu ditujukannya kepada orang yang beragama. Oh. Itu karena katanya kalau orang beragama kan merasa diri dekat sama Tuhan. Iya. Kelihatan wajahnya itu seperti orang alim gitu. Tetapi ternyata dalam sikap, perkataan, perbuatannya kadang-kadang lebih jahat gitu dibandingkan dengan orang yang tidak beragama. Lalu jadi kita jadi bingung standar siapa? Apa standar orang beragama? Apa standar orang yang tidak beragama? Karena gitu. Orang yang tidak beragama juga kan ada yang sepertinya lebih baik dari orang-orang yang beragama. Iya. Begitu. Iya. Nah, jadi supaya jangan terjadi perdebatan yang tidak pernah habis, itu kita ambil firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Gitu. Nah, mengapa pegangannya Alkitab? Bukankah ada banyak kitab suci di dunia ini? Iya. Nah, itu karena Alkitabnya orang Kristen meskipun kita mewarisi Perjanjian Lama dari orang Yahudi, kalau Alkitab itu menceritakan manusia itu lebih rinci. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, dari sejak manusia dalam dosa terus perkembangannya itu bahkan sampai Tuhan Allah pernah menghukum umat manusia, bahkan katanya aku akan menghapuskan semua manusia dari muka bumi. Tetapi waktu Tuhan Allah melihat Nuh dan keluarganya, itu Nuh dan keluarganya beroleh belas kasihan. Bukan karena Nuh dan keluarganya itu bebas dari dosa, bukan. Tetapi beroleh belas kasihan, beroleh anugerah. Jadi dibandingkan dengan orang-orang yang bukan keluarga Nuh, itu keluarga Nuh itu termasuk orang yang benar. Artinya kalau diperbandingkan. Tapi kalau di depan Allah ya tidak ada orang yang benar. Gitu. Nah, jadi waktu itu Tuhan Allah berkata kepada Nabi Nuh aku akan menghukum, menghabiskan semua manusia di dunia ini. Karena manusia itu sejak dikandung, bahkan sejak dilahirkan juga, itu hanya melahirkan kekerasan dan dosa dan hawa nafsu, begitu. Jadi pada waktu itu Tuhan Allah membuat keputusan yang sebenarnya mengerikan karena Tuhan Allah yang menciptakan, tapi kemudian manusia itu melawan Sang Pencipta, lalu kemudian bumi penuh dengan dosa, dengan hawa nafsu jahat, dengan penyimpangan dari maksud Tuhan, begitu. Jadi Tuhan Allah membuat keputusan, aku akan membinasakan katanya semua manusia dari muka bumi. Tetapi ada kalimat di situ yang luar biasa. Tetapi Nuh dan keluarganya beroleh rahmat, beroleh kasih karunia dari Allah Sang Pencipta itu. Begitu kisahnya. Kok jadi penting banget Om mendapatkan keselamatan kekal itu Om? Ya karena manusia siapapun dia, karena sudah dirusak oleh dosa dalam hati dan pikirannya, lalu juga keluar sikap berdosa, perkataan berdosa, kelakuan dan perbuatan berdosa, maka manusia meskipun merasa dirinya baik atau dianggap baik oleh orang lain, tetapi di hadapan Allah manusia itu sudah najis, rusak, sesat oleh dosa. Gitu. Maka setiap manusia terancam kebinasaan. Padahal sebenarnya satu dosa aja pun upah dosa itu maut.
Tetapi manusia itu sudah penuh dengan dosa di dalam hati dan pikiran, dalam sikap, dalam perkataan dan perbuatan. Maka secara manusia tidak ada harapan manusia bisa hidup yang kekal atau bisa masuk ke sorga diterima oleh Tuhan Allah dengan senang hati. Tidak bisa. Itu sebabnya Tuhan Allah yang mempunyai inisiatif. Tuhan Allah yang menawarkan jalan keselamatan itu. Jadi dari sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah sudah memikirkan hal itu. Lalu pada zaman dahulu itu, karena Allah yang Maha Kudus itu harus menghukum dosa, maka lalu Allah mengambil binatang sebagai ganti manusia. Diajarkanlah kepada manusia, kepada Adam dan keluarganya dan kepada keturunannya, kalau mau menghadap Tuhan Allah yang Maha Suci, yang Maha Kudus, itu harus ada korban dosa, yaitu darah yang tertumpah. Tetapi kalau manusia yang dikorbankan, tidak ada manusia yang selamat. Maka oleh Allah itu disuruh ambil binatang, tapi tidak sembarang binatang. Maka dipilihlah itu binatang yang bisa menjadi korban. Misalnya domba, kambing, sapi, gitu ya. Tapi kalau orang miskin bisa juga mempersembahkan burung tekukur, gitu ya. Nah, itu hanya sarana. Pengakuan dosa itu harus ada darah yang tertumpah. Tapi mestinya kan manusia yang harus ditumpahkan darahnya sebagai penebusan dosa. Tapi Tuhan Allah itu penuh dengan anugerah, penuh dengan belas kasihan. Maka Tuhan Allah menggerakkan hati nuraninya Nuh itu untuk mengorbankan binatang sebagai korban dosa gitu. Nah, itu hanya untuk lambang bahwa upah dosa itu maut, maka harus ada korban dosa berupa darah yang tertumpah. Nah, tetapi pada waktu itu ya binatanglah yang dikorbankan. Karena kalau manusia dikorbankan habislah. Gitu, tidak ada lagi manusia di dunia ini. Maka Tuhan Allah memberi jalan keluar. Binatang yang dikorbankan, darahnya tertumpah untuk penebusan dosa. Tetapi tentu saja itu tidak cukup. Maka Tuhan Allah mengajarkan itu hanya sebagai lambang. Jadi nanti ada korban dosa yang bisa menebus dosa umat manusia, bisa menggantikan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, itu nanti pada waktu yang sudah ditetapkan. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Gitu. Itu sebabnya. Maka kemudian sesudah waktu yang ditetapkan itu, Yesus Kristus inilah yang menjadi korban dosa bagi seluruh umat manusia. Tetapi supaya manusia seluruh dunia memahami, itu perlu waktu yang panjang untuk mengajarkan itu. Dari satu generasi ke generasi, dan begitu banyak bangsa di dunia. Baik Om, terima kasih atas waktunya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha.